Di penghujung Perang Dunia Kedua, ketika kekuasaan Nazi mulai runtuh dan Eropa dipenuhi kekacauan, sebuah pertempuran kecil terjadi di sebuah kastil tua di pegunungan Austria. Namun, pertempuran ini bukanlah pertempuran biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang modern, tentara Amerika atau tentara sekutu dan tentara Jerman justru bertempur di pihak yang sama. Pertempuran ini dikenal sebagai Battle of Kastel-Itter, sebuah kisah dramatis yang bahkan sering disebut sebagai salah satu pertempuran paling aneh dalam sejarah militer atau dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Di sebuah lembah indah di Tirol, Austria, berdiri sebuah kastil abad pertengahan bernama Itter Kastil. Pada awalnya, kastil ini hanyalah bangunan tua yang sunyi. Namun pada tahun 1943, Nazi mengubah kastil ini menjadi penjara khusus bagi tahanan penting dari Prancis. Di dalam kastil ini, Nazi menahan beberapa tokoh politik dan militer Prancis yang terkenal. Di antaranya adalah Paul Reynaud, Edouard Daladier, dan Maurice Gamelin. Mereka bukanlah tahanan biasa. Mereka adalah tokoh besar dalam sejarah politik Prancis. Hitler ingin menjadikan mereka tahanan bernilai tinggi. Memasuki tahun 1945, kekuatan Nazi berada di ambang kehancuran. Pasukan sekutu bergerak dari barat, sementara tentara Soviet menyerbu dari timur. Pada tanggal 30 April 1945, pemimpin Nazi Adolf Hitler bunuh diri di Berlin. Jerman mulai runtuh, namun kekacauan justru semakin meningkat. Beberapa unit militer Nazi fanatik seperti Waffen-SS masih berusaha bertahan dan melanjutkan pertempuran. Dan di tengah kekacauan itu, para tahanan di Kastil Itter menyadari satu hal yang mengerikan. Jika pasukan SS menemukan mereka, mereka bisa saja dibunuh sebelum sekutu tiba. Pada awal Mei 1945, seorang perwira Amerika bernama John Kelly Jr. menerima kabar tentang kastil tersebut. Ia memimpin unit kecil dari United States Army yang berada di wilayah Austria. Lee memutuskan melakukan sesuatu yang berani. Ia akan mencoba menyelamatkan para tahanan di kastil itu. Namun ada satu masalah besar. Jumlah pasukan yang ia miliki sangat sedikit. Dalam perjalanan menuju kastil Itter, Lee bertemu seorang perwira Jerman bernama Josef Gengel. Gengel adalah perwira dari Wehrmacht, namun saat itu ia telah menyadari bahwa perang telah berakhir. Ia juga membenci pasukan SS yang fanatik. Gengel membuat keputusan yang luar biasa. Ia memilih berpihak kepada sekutu untuk melindungi warga sipil dan menghentikan kekacauan. Dan untuk pertama kalinya dalam perang, tentara Jerman dan tentara Amerika bersekutu. Pada tanggal 5 Mei 1945, pasukan kecil yang terdiri dari tentara Amerika, tentara Jerman yang dipimpin oleh Gengel, dan para tahanan Prancis berkumpul di dalam Kastil Itter. Jumlah mereka sangat sedikit. Hanya sekitar 30 orang, namun mereka menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Pasukan SS Nazi yang fanatik mulai mendekati kastil. Jumlah mereka diperkirakan lebih dari 100 tentara. Pagi itu, suara tembakan mulai menggema di lembah Tirol. Pasukan SS menyerang kastil dari berbagai arah. Peluru berterbangan. Mortir menghantam dinding kastil tua. Namun, para pembela kastil tidak menyerah. Bahkan para tahanan Prancis ikut membantu pertahanan. Beberapa dari mereka mengambil senjata. Mereka menembak dari jendela kastil. Sebuah pemandangan yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah. Politisi, tentara Amerika dan tentara Jerman bertarung bersama melawan Nazi. Di tengah pertempuran sengit itu, tragedi terjadi. Seorang penembak jitu SS membidik kastil. Ketika mantan Perdana Menteri Prancis Paul Reynaud berada dalam bahaya, Joseph Gengel berusaha melindunginya. Namun peluru sniper menghantam Gengel. Ia gugur di tempat.
Hari itu ia menjadi pahlawan bagi Austria. Pertempuran berlangsung berjam-jam. Amunisi hampir habis. Harapan hampir hilang. Namun tiba-tiba suara kendaraan militer terdengar dari kejauhan. Pasukan bantuan dari United States Army akhirnya tiba. Pasukan SS yang menyerang segera dipukul mundur. Pertempuran berakhir. Para tahanan selamat dan kastil Iter tetap berdiri. Peristiwa Battle of Castle Iter sering disebut sebagai salah satu pertempuran paling unik dan aneh dalam sejarah militer. Karena di sini terjadi sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Tentara Amerika dan tentara Jerman berjuang bersama sebagai sekutu melawan musuh yang sama, pasukan SS Nazi yang fanatik. Beberapa hari setelah pertempuran ini, perang di Eropa akhirnya benar-benar berakhir. Pada tanggal 8 Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu. Hari itu dikenal sebagai Victory in Europe Day. Namun jauh di sebuah kastil kecil di Austria, sebuah kisah luar biasa telah terjadi. Sebuah kisah tentang keberanian, tentang pilihan moral di tengah perang, dan tentang bagaimana bahkan di tengah konflik paling brutal dalam sejarah manusia, musuh bisa menjadi sekutu.